kita hanya merekomendasi. Keputusan tetap di instansi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas untuk teman-teman Bawaslu dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di channel Jagalu, Jalur Penegakan Pemilu Bawaslu Kabupaten Madiun. Masih bersama narasumber kita, yaitu Bapak Akhorin Siswanto, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Madiun. Tema yang akan kita bahas kali ini yaitu pelanggaran hukum lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke narasumber. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini kita langsung ke pertanyaan tentang pelanggaran hukum lainnya. Pengertian dari pelanggaran hukum lainnya itu apa nih, Pak? Sebelum menuju ke pengertian, dalam pemilu itu ada beberapa peraturan Bawaslu atau Perbawaslu yang mengatur terkait dengan jenis-jenis pelanggaran. Yang pertama itu terkait dengan pelanggaran pidana, yaitu Perbawaslu 31 tahun 2018. Kemudian terkait dengan pelanggaran administrasi, itu Perbawaslu nomor 8 tahun 2018. Kemudian ada Perbawaslu terkait dengan kode etik. Kemudian yang terakhir ada Perbawaslu 6 itu mengatur terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri. Jadi yang dimaksud dengan pelanggaran hukum lainnya itu adalah pelanggaran di luar 3 Perbawaslu yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi pelanggaran yang sifatnya mengatur orang-orang yang terikat dalam aturan-aturan tertentu. Jadi misalkan seperti contoh ASN kan terikat dengan aturan di Undang-Undang ASN, kemudian kepolisian juga terikat di Undang-Undang Kepolisian, TNI juga demikian, dan juga orang-orang yang terikat dalam aturan yang berkenaan dengan netralitasnya. Jadi seperti itu. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang di luar pemilu ya, Pak? Iya. Untuk bagaimana suatu pelanggaran pemilu dapat dikatakan adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya? Pintu utamanya tetap di Bawaslu ya, karena nomenklaturnya atau judul besarnya itu adalah pemilu. Jadi orang-orang yang seharusnya itu tidak melakukan atau orang-orang yang seharusnya itu netral, akan tetapi dalam pemilu kemarin atau mungkin pemilu nanti yang akan datang itu melakukan sebuah pelanggaran. Nah, pelanggarannya tetap mengikat di 2 hal seperti itu. Jadi yang pertama jelasnya adalah pelanggaran pemilu, tapi juga ada pelanggaran yang lain karena status mereka atau karena ikatan mereka terhadap lembaga tertentu. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana proses penanganan pelanggaran hukum lainnya? Prosesnya tidak jauh beda dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain seperti misalkan pelanggaran terkait dengan sentra gakumdu atau terkait dengan pidana seperti itu. Jadi kalau misalkan sumbernya katakanlah yang pertama dari temuan. Jadi ketika ada temuan dugaan pelanggaran hukum lain, itu maka Bawaslu melakukan rapat pleno dugaan pelanggaran. Kemudian dari rapat pleno itu setelah diputuskan, kemudian dilanjutkan dengan proses kajian. Jadi dikaji apakah benar si A ini melanggar hukum lain atau melanggar hal-hal di luar peraturan atau undang-undang pemilu seperti itu. Kemudian setelah ini dikaji, diplenokan lagi untuk menjadi sebuah keputusan seperti itu. Nah, keputusannya itu kemudian kita rekomendasikan ke lembaga lain atau instansi lain seperti itu. Pada jenis pelanggaran ini, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengkaji terhadap laporan dan temuan yang Bapak sebutkan tadi. Iya. Sampai mana batas kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran hukum lainnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kewenangannya Bawaslu itu hanya sampai pada proses kajian tentunya. Jadi kajian, kemudian dari hasil kajian, dari hasil bukti-bukti, kemudian dari hasil
keterangan saksi, keterangan pihak terlapor atau pihak pelapor dan sebagainya itu dikumpulkan, kemudian dijadikan satu dalam kajian itu, termasuk pasal-pasal dan segalanya. Nah, wewenang Bawaslu itu hanya sampai pada tahap rekomendasi seperti itu. Misalkan yang melakukan pelanggaran, misalkan ASN, maka Bawaslu hanya merekomendasikan ke Komisi ASN. Demikian pula terhadap lembaga-lembaga yang lain seperti itu. Jadi sifatnya memang hanya sampai pada tahap rekomendasi. Jadi Bawaslu sampai di situ. Dari kewenangan Bawaslu tadi kan hanya sampai rekomendasi. Lalu siapa yang akan memutus pelanggaran hukum lainnya yang telah diteruskan? Yang memutus hukumannya itu tentu instansi atau lembaga yang berwenang di masing-masing personal yang melakukan pelanggaran itu. Jadi misalkan seperti kemarin yang ditangani oleh Bawaslu Madiun, itu kita menangani pelanggaran terhadap pers. Jadi ada salah satu pers yang kemudian melakukan kampanye di luar jadwal seperti itu. Jadi pers menerima salah satu peserta pemilu, kemudian dia kampanyekan padahal jadwalnya belum ada. Nah, sehingga yang memutus terkait dengan dugaan pelanggaran pers ini kita rekom ke Dewan Pers seperti itu. Jadi nanti yang memutus Dewan Pers kalau itu pers. Kalau kemudian ASN ya seperti saya katakan tadi itu langsung ke ASN, Komisi ASN seperti itu. Dan juga lembaga-lembaga lain secara berjenjang. Jadi tentunya seperti itu. Keputusannya tidak di kita hanya merekomendasi. Keputusan tetap di instansi mereka masing-masing. Bentuk sanksi dari pelanggaran hukum lainnya itu seperti apa nih Pak? Bentuk sanksinya tentu Bawaslu tidak bisa menentukan ya. Jadi bentuk sanksinya seperti apa itu tergantung lembaganya seperti itu. Kalau kemarin seperti yang dari ASN, yang dari KSN yang sempat kita terima informasinya itu salah satu bentuknya seperti sanksi sedang seperti itu. Ada juga sanksi yang berat seperti itu. Ada juga sanksi yang ringan. Kalau yang sanksi sedang itu mungkin bisa juga berdampak terhadap penundaan kenaikan jabatan kalau misalkan itu salah satu ASN yang melanggar seperti itu. Atau mungkin juga pelanggaran hukuman-hukuman lain atau dampak-dampak lain atau konsekuensi lain terhadap di lembaganya masing-masing. Kita kan tidak punya wewenang atau kita tidak tahu bentuknya apa. Itu diserahkan kepada lembaganya seperti itu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, bisa Bapak berikan contoh pelanggaran hukum lainnya serta proses untuk penanganannya? Oh iya, contohnya ya cukup banyak sebenarnya. Mungkin yang saya katakan tadi yang pernah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Madiun ketika pemilu 2019 kemarin, yaitu yang pertama terkait dengan netralitas ASN. Jadi ada salah satu ASN yang kemudian melakukan dukungan terhadap salah satu pasangan calon seperti itu, kemudian dukungan ini disampaikan di forum atau grup WA seperti itu. Nah, ini kemudian dilaporkan oleh anggota WA yang lain seperti itu. Nah, sehingga ASN ini kemudian menurut kajian kami di Bawaslu terbukti melakukan tindakan yang tidak netral. Kemudian kita rekomendasi ke Komisi KSN. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yang saya katakan tadi juga terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pers seperti itu. Kita juga merekomendasi ke Dewan Pers seperti itu. Ada juga contoh yang lain yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten lain kemarin itu ada salah satu dosen negeri yang kemudian juga melakukan tindakan yang tidak netral atau keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon dan peserta pemilu seperti itu. Itu juga sama di rekomendasi ke Komisi KSN. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Baik. Terima kasih Bapak. Bincang-bincang kali ini sangat seru. Iya. Semoga nanti kita bisa membahas tema-tema yang lainnya. Oke. Terima kasih Bapak Akhari untuk wawancaranya. Ya. Demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Akhari Siswanto yang membahas terkait pelanggaran hukum lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran di luar Undang-Undang Pemilu. Asal dugaan pelanggaran tersebut ada dua,
yaitu temuan dan laporan, yang kemudian diproses melalui kajian sampai ditentukan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut. Kewenangan Bawaslu hanya sampai merekomendasi pelanggaran tersebut ke lembaga atau instansi yang bersangkutan.